90,2 Serambi FM Syederaun. Terima kasih Anda masih bersama Vertiga dalam program Serambi Petang. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahwa pada sore hari ini kita akan berbincang dalam talk show interaktif kita Syederaun sore hari ini, di mana talk show ini dipersembahkan oleh PKPM dan juga bekerjasama dengan UNICEF dan Serambi FM. Dan tema sore hari ini Syederaun itu sangat menarik, yaitu tips membangun kreativitas anak dan remaja era pandemi COVID-19. Nah, untuk Anda mungkin anak remaja atau juga anak-anak atau orang tua dari anak tersebut saat ini bingung kira-kira gimana sih untuk menumbuhkan kreativitas si anak, nanti bisa bergabung juga di 0651 637172 atau juga di 0811 689020. Dan selain itu Syederaun, Anda juga nantinya bisa langsung menyaksikan perbincangan talk show kita di sore hari ini melalui Facebook Radio Serambi FM. Dan beruntungnya lagi nanti 5 orang penelpon atau juga penanya melalui WhatsApp kita nantinya akan mendapatkan voucher berupa pulsa untuk Anda. Jadi jangan lewatkan ya. Dan tentunya juga kita akan berbincang hingga nanti selama 1 jam ke depan hingga ke pukul 17:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan alhamdulillah di studio sore hari ini juga sudah hadir bersama saya Syederaun, ada dari perwakilan Aceh Youth Action, dari ada Bang Farhan Atidi Daifullah. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Kak. Ya, kemudian juga di depan saya ada psikolog cantik kita, ada Kak Usfurida MPSI. Beliau merupakan dari HIMSI juga. Iya, psikolog dari HIMSI. Selamat sore Kak, apa kabar hari ini? Iya, selamat sore. Baik, alhamdulillah. Penuh semangat. Ya, alhamdulillah, meskipun pandemi tetap juga terus harus memberikan edukasi juga begitu. Dan tidak ketinggalan juga Syederaun, nanti kita juga akan bergabung bersama satu orang lagi narasumber kita, yaitu ada Mbak Diana Anggraini MSc MSW. Beliau salah satu perwakilan dari staf perlindungan anak UNICEF. Nanti kita akan bergabung juga melalui by phone bersama beliau. Nah, kalau kita berbicara mengenai kreativitas, tentunya juga pembatasan akibat pandemi corona COVID-19 ini kan ternyata telah mempengaruhi semua sisi, mulai dari produktivitas, kesehatan mental, ekonomi, hingga juga kreativitas si anak. Nah, sebagian mungkin anak-anak bahkan mencari pelipur laranya ini melalui dunia maya, bermain gadget begitu, atau juga mengisi dengan konten-konten yang positif, kreatif, dan membebaskan diri dari kebosanan. Tapi kan tentunya juga tidak semua anak kreatif gitu, atau juga pasti kebosanan ini juga melanda. Dan dari ini ternyata juga banyak pula yang menjadi terinspirasi, kemudian juga mendapatkan informasi, serta juga merasa terhibur mungkin dengan konten-konten kreatif orang lain. Tapi bagi sebagian orang, pembatasan aktivitas ini, apalagi sekarang, pada saat itu kan masih benar-benar lockdown. Sekarang aja sudah new normal sehingga masih bisa beraktivitas. Ini justru ternyata membuat kreativitasnya menurun, bahkan benar-benar memblok kreativitasnya sampai mager, nggak bisa ngapa-ngapain. Nantinya juga kita akan tanya-tanya sebenarnya apa sih permasalahannya bersama nanti Kak Usfur dan juga Bang Farhan. Tapi sebelum kita mulai sebenarnya mengenai bagaimana sih nantinya membangun tips membangun kreativitas anak dan remaja Syederaun di era pandemi, kita butuh tahu dulu sebenarnya kreativitas ini sebenarnya apa sih secara psikolognya. Mungkin Kak Usfur silakan. Oke, terima kasih. Selamat sore Syederaun ya. Alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kita bisa berbicara gitu ya, interaktif. Nah, bicara kreativitas itu kan dari kata-kata kreatif gitu ya. Bagaimana anak atau remaja dalam hal ini gitu. Sebenarnya bagaimana individu berekspresi, mengekspresikan ide gitu ya, sesuai dengan minat tentunya gitu. Baru kalau punya minat, terus dikuatkan dengan bakatnya, lalu muncul hal-hal yang dalam wujud kreatif gitu. Kreatifnya luas banget gitu ya. Kreatif berpikir, kreatif menghasilkan sesuatu begitu. Intinya dalam masa pandemi saat ini, ketika masalahnya kan pada ketika kreativitas ini sulit untuk dikembangkan atau bahkan stuck gitu ya, nggak jalan sama sekali gitu. Anak-anak terbatas untuk mengekspresikan ide dan bakat dia tadi begitu. Mungkin permasalahannya itu di sana gitu. Kalau bicara
psikologi masalahnya di kreatif apa? Kreatif sebenarnya nggak mesti orang tertentu sih punya kreativitas. Semua orang kreatif gitu ya, dengan porsi masing-masing gitu. Nanti kita akan lebih banyak diskusi misalnya gimana sih supaya individu bisa menghargai diri sendiri ketika ada sesuatu yang dia hasilkan, itu dia pede, itu sebagai buah dari kreativitas yang dia lakukan misalnya. Baik, nah menghargai diri sendiri di era pandemi ini kan banyak sekali persoalan, mulai dari ekonomi, bahkan banyak orang yang merasa, aduh nggak pede dengan diri sendiri, nanti akan dibahas kata Kak Usper. Tapi sebenarnya yang paling di era pandemi ini sebenarnya secara psikologi sebenarnya sih Kak, apakah ada dampak yang paling kita takutkan COVID-19 ini terhadap kreativitas anak-anak? Lantas kemudian sebenarnya ada nggak sih perbedaan kalau kita melihat anak-anak dan remaja di era sebelum pandemi sehingga kemudian sekarang sudah menjadi pandemi dan sekarang sudah jadi normal? Ada nggak sih perbedaan secara psikologisnya mungkin kalau Kak Usper melihat? Iya, tentu ada. Yang pertama kita melihat dari kacamata perubahan iklim sosial gitu. Pandemi ini bukan bencana alam gitu ya, tapi bencana kesehatan manusia gitu ya, sehingga dampaknya itu terlihat nyata dan tidak pilih-pilih. Kalau misalnya bencana alam itu kan satu wilayah tertentu gitu yang terdampak bencana. Kalau tapi ini secara global. Bicara pandemi kan global gitu ya, sehingga kita perlu melihat dari 3 fase: sebelum pandemi dan saat ini new normal gitu. Nah, dalam hal tadi kreativitas remaja seperti apa, masalahnya di mana gitu. Tentu di dalam perubahan itu ada yang namanya dibutuhkan penyesuaian diri gitu. Penyesuaian diri dalam menerima perubahan tadi. Misalnya dari sebelum pandemi tidak ada yang merasa ada masalah, fine-fine aja dengan aktivitas harian yang dinikmati misalnya. Lalu masuk ke masa pandemi, ini semuanya siklusnya berubah gitu, bahkan berhenti. Nah, saat itu semua orang termasuk anak dan remaja kan terdampak gitu ya. Dia juga harus oke, kok berubah ya gitu, kaget. Belum lagi regulasi dari pemerintah, misalnya adanya social distancing yang dikeluarkan misalnya. Nah, dalam masa itu kalau nggak salah ingat itu akhir Februari awal Maret gitu ya, pandemi mulai. Lalu di Agustus ke sini sudah anak-anak melakukan penyesuaian tuh, dari yang sebelumnya aktif, yang sebelumnya rasanya tidak ada masalah gitu ya dalam konteks kreativitas nih. Lalu pada Maret itu kaget semua. Nah, di 1 bulan awal itu benar-benar kayak banyak remaja yang akhirnya konseling atau bermasalah gitu. Kebetulan saya di kampus mengajar gitu ya, di UIN, mahasiswa-mahasiswa di awal masa school from home itu banyak banget keluhan yang menghambat mereka, bahkan sampai nggak tahu mau ngapain nih gitu, merasa nggak produktif. Nah, itu dia, karena penyesuaian tadi itu wajar banget gitu. Penyesuaian harus terjadi gitu. Nah, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu kalau secara pendekatan perilaku cukup untuk mereka ada yang bisa keluar dari penyesuaian itu, bisa menyesuaikan diri. Akhirnya ada juga yang berhenti di sana gitu, remaja-remaja yang sebelumnya mungkin anak-anak yang kurang beruntung, kurang support gitu segala macam, sehingga stuck di sana. Mereka nggak bisa keluar. Ketika nggak bisa keluar, jadilah yang kreatif tadi itu nggak jalan sama sekali. Tapi mereka yang berhasil menyesuaikan diri hanya di 3 bulan awal mungkin konfliknya. Setelah itu mulai gitu, mereka bisa membangkitkan semangat lagi, bisa mencari kegiatan lagi gitu.
anak-anak sekarang kan cenderung gadget itu kan memang dunia mereka gitu ya. 24 jam kalau bisa gitu. Nah, mereka-mereka yang berhasil keluar dari stres yang di 3 bulan pertama itu, mereka bahkan muncul jadi remaja yang produktif gitu. Bisa banyak kan ajang yang dilakukan via online gitu, baik nasional bahkan internasional gitu. Jadi mereka bisa mengisi kegiatan-kegiatan itu, lomba nulis misalnya atau fotografi. Jadi dari hobi bisa menyalurkan kreativitas mereka gitu. Nah, ini bagus saya pikir. Tapi kan kalau kita mau melihat kelompok masyarakat kita juga ada yang rentan, ada yang tidak. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita memberdayakan kelompok yang rentan ini. Nanti mungkin di Bang Farhan bisa lebih bisa memaparkan ya gimana sih keadaan remaja realnya saat ini gitu. Bukan cuman dari versi kalau psikolog kan yang nerima keluhan gitu, tapi remaja yang tidak datang ke psikolog itu apa yang terjadi kan gitu ya. Nah, itu dia. Kalau kita berbicara juga remaja-remaja sekarang kan tidak semua juga berani menemui psikolog, karena mungkin stigma di masyarakat ketika menemui psikolog ini mungkin anaknya udah nggak sehat segala macam begitu. Kan padahal faktanya tidak begitu. Setiap kita kan pasti punya permasalahan, punya teman dipercaya untuk curhat seperti itu. Nah, tapi Fer juga tadi menarik sekali ketika Kak Usfur mengatakan bahwa syukur-syukur anak-anak yang sebelumnya aktif dan kreativitasnya tingkat tinggi, kemudian selama 3 bulan menyesuaikan diri dan bangkit kembali lebih melejit lagi mungkin dengan berjualan. Kan kita banyak lihat anak-anak sekarang. Tapi kan sayangnya untuk anak-anak yang sebelum pandemi juga tidak aktif, di rumah aja, ketika sudah pandemi 3 bulan down, ya benar-benar tumpul, benar-benar mati suri seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya fakta di lapangan seperti apa sih Bang Farhan yang merupakan perwakilan dari Aceh Youth Action? Kira-kira gimana? Apa saja sebenarnya persoalan-persoalan yang dikeluhkan oleh anak-anak yang tidak ke psikolog? Mungkin ke Bang Farhan nih gitu. Mungkin ke psikolognya masih malu-malu gitu. Itu gimana? Jadi kalau kita lihat di lapangan banyak sekali tuh permasalahan yang dihadapi anak-anak maupun remaja, yang mana kan kayak yang dibilang tadi, banyak anak-anak yang stigmanya kalau ke psikolog itu ada nih gangguan mental atau apa gitu. Padahal gangguan mental itu nggak normal gitu ya. Normal sebenarnya, gangguan mental itu normal gitu kan. Jadi seperti para anak-anak dan remaja ini yang tetap di rumah, mereka semakin stres, semakin tertekan dengan walaupun awal-awalnya suka nih nggak ke sekolah, di rumah aja, nggak kampus, masa bulan madu ya. Cuma lama-lama kayak jenuh, nggak tuh ngapain gitu kan. Jadi kesehatan mentalnya juga down, bahkan ada orang tua yang memarahi, main HP aja kerjanya, padahal sekolah seperti itu. Padahal kegiatannya semuanya di gadget, dan kemudian ada juga permasalahan-permasalahan lain yang dengan kawannya, dengan apa yang tidak bisa diselesaikan karena pandemi, karena social distancing itu. Nah, disinilah kami coba nih menggait anak-anak muda maupun anak-anak, bagaimana kita ini terbuka itu, bagaimana kita tetap bisa melakukan sesuatu walaupun adanya keterbatasan. Di sini juga kami lihat di lapangan banyak anak-anak yang sebenarnya bisa, yang sebenarnya mereka mempunyai potensi, cuma karena wadahnya ini yang mana berubah seperti itu, wadahnya berubah yang nggak kayak biasanya, mereka akhirnya ngestak, kayak kakak bilang tadi, ngestak untuk melakukan sesuatu. Dan paling banyak yang kami lihat adalah terhadap kesehatan mental, karena kalau selama pandemi ini kesehatan mental tuh sangat rentan terhadap anak-anak. Dikit-dikit emosian, baperan gitu ya. Emosian, bahkan meluapkan yang juga nggak tahu sama siapa seperti itu. Bahkan kalau kami juga menyarankan lebih baik ke psikolog daripada kepada kawan-kawannya gitu kan. Karena kan psikolog itu orang yang udah tahu, nanti akan memberikan solusi. Bahkan ada juga kasus-kasus yang dia menceritakan kepada kawannya, nanti kawannya ceritakan lagi kepada orang lain. Kami coba pendekatan itu supaya anak-anak dan remaja ini bisa tetap
sehat fisiknya maupun mentalnya. Baik, nah Bang Farhan mungkin bisa dijelaskan juga, diceritakan sedikit kepada Syederun kita sebenarnya Aceh Youth Action itu sebenarnya apa sih? Jadi Syederun kita juga tahu kita harus ngapain ke sana, apa yang harus kita laporkan begitu. Ini sebenarnya terdiri dari komunitas atau gimana sebenarnya? Nah, Aceh Youth Action ini adalah komunitas anak muda nih, yang mana kami melihat bukan melihat masalah tapi melihat peluang, yang mana peluang itu kami ambil dan kami olah seperti itu sehingga bisa menjadi peluang untuk kita melakukan suatu kegiatan yang bisa membantu meningkatkan kemampuan pada para remaja seperti itu. Nah, ketika kami melihat pada saat pandemi ini kesehatan mental adalah ancaman, tapi kami nggak melihatnya sebagai ancaman, kami melihatnya sebagai peluang, yang mana kesehatan mental itu ketika remaja bisa mengolahnya dengan baik, maka akan ada hasil yang luar biasa yang akan dicapai itu. Disinilah Aceh Youth Action ini khusus selama pandemi fokus terhadap kesehatan mental, didukung oleh PKPM, didukung oleh Yayasan Darah Untuk Aceh, kemudian didukung juga oleh UNICEF, karena para orang tua juga melihat ini suatu hal yang harus difokuskan terhadap anak-anak dan remaja. Siapa aja sih Bang yang terkumpul di Youth Action. Youth Action itu maksudnya dari kalangan remaja atau anak-anak umur berapa, siapa aja yang boleh bergabung di sana, mungkin bisa dijelaskan atau mungkin yang kita kakak-kakak ini bisa tahu gitu ya. Iya Kak Usfur. Youth Action sendiri kan perkumpulan dari beberapa organisasi, itu kan organisasi remaja nih, yang awalnya dikumpulkan untuk melihat, dikumpulkan beberapa organisasi remaja, kita lihat apa permasalahan remaja sebenarnya itu. Kemudian kita ambil kesimpulan, ada salah satu satu permasalahan yaitu kesehatan mental. Nah, dengan visi yang sama ini, perkumpulan dari organisasi-organisasi anak muda ini membuat suatu gerakan, membuat suatu gerakan yang didukung sama UNICEF, PKPM dan NIA2 untuk isu kesehatan mental. Nah, lambat laun kami berpikir bahwa ini jangan hanya sebagai sebuah gerakan, tapi kita harus bisa terus visi baik ini terus berlanjut seperti itu. Ada action ke depannya, walaupun pandemi ini berakhir atau pandemi ini sudah selesai, tapi ada gerakan yang sustainable itu untuk dilakukan terus oleh anak muda. Ini juga yang sangat menarik, jangan sampai nanti pandemi berakhir tapi kesehatan mentalnya itu terabaikan. Nah, kan ini juga masih menjadi trauma juga untuk anak-anak, apalagi yang akhirnya lulusnya tidak dengan ujian begitu ya. Setahun kemudian tiba-tiba makanya baru kemarin deh SMA tiba-tiba udah kuliah. Ini kan juga menjadi gangguan juga untuk anak-anak yang bahkan sampai sekarang beberapa anak-anak itu kuliah dari rumah saja, kampusnya dia nggak tahu di mana begitu. Nah, ini kan juga menjadi hal-hal yang harus kita perhatikan. Mungkin keluhannya apa sih Bang Farhan? Kan tadi kesehatan mental gitu ya. Kalau kesehatan mental bagus dong, mentalnya sehat. Tapi keluhan yang ada pada kumpulan-kumpulan remaja tadi itu apa sih yang paling sering diadukan? Kalau keluhannya sih lebih banyak kayak stres gitu, tekanan dari orang tua, dari lingkungan, dari sekolah. Bahkan ada yang bilang ini sekolahnya di rumah, PR-nya menumpuk, makin banyak PR-nya gitu kan. Jadi kayak tekanan-tekanan itu, bahkan ada tekanan dengan kawannya seperti itu, dia tidak bisa berjumpa dengan kawannya walaupun komunikasi sekarang dari Google Meet atau Zoom, tapi kan itu rasanya beda kayak gitu. Itu tekanan-tekanan itu yang dirasakan remaja saat ini. Baik, menarik sekali Kak Usfur dan juga Bang Farhan. Nanti kita juga akan melanjutkan diskusi kita lagi, dan tentu juga kita nanti akan mencoba juga bergabung bersama juga dengan Mbak Dayen di program talk show interaktif kita sore hari ini dengan tema tips membangun kreativitas anak dan remaja era pandemi COVID-19. Pastikan jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.